Berbicara tentang Empedokles, berarti kita akan berbicara beberapa anasir-anasir atau unsur-unsur penciptaan alam semesta. Berbeda dengan filsuf sebelumnya, terutama filsuf Miletus, Thales, Anaximandros, Anaximenes. Empedokles adalah salah satu filsuf yang dengan kelebihan yang begitu banyak. Mari kita cek kelebihan-kelebihannya dan pemikirannya. Empedokles lahir di Akragas, Italia pada 494 sebelum Masehi dan meninggal pada 432 sebelum Masehi. Dia adalah filsuf dengan kelebihan yang luar biasa. Dia adalah orator, dia adalah penyair, dia adalah dukun, dia adalah politisi, sekaligus dia kadang mengakui dirinya sebagai sang ilahi dan sekaligus filsuf. Empedokles ini berbeda dengan pemikir-pemikir sebelumnya, di mana pemikir-pemikir sebelumnya beranggapan bahwa unsur utama pembentuk alam semesta itu adalah hanya satu. Kalau Thales dengan air, Anaximenes dengan udara, Heraklitus dengan api, Anaximandros dengan apiorn atau yang tak terdefinisikan. Kehadiran Empedokles itu berbeda. Dia tergolong sebagai filsuf pluralis. Dia tergolong filsuf pluralis bersama Anaxagoras bahwa pembentuk alam semesta itu bukan hanya satu. Pembentuk alam semesta itu adalah tanah, air, udara, dan api. Dan bukan hanya itu. Ada dua hal yang menyertai keempat anasir atau saat itu. Yang menyertainya adalah cinta dan benci. Nah, pemikiran Empedokles mengatakan bahwa air itu berkenaan dengan hal yang basah, tanah berkenaan dengan hal yang kering, api berkenaan dengan apa yang panas, dan udara berkenaan dengan apa yang dingin. Dan semua hal itu kita temukan di alam semesta. Itu adalah argumentasi dari Empedokles yang berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya. Namun tidak hanya sampai di situ, bahwa ada dua hal, yaitu cinta dan benci. Ketika cinta muncul, maka keempat hal itu bisa bertemu. Namun ketika benci muncul, maka keempat hal ini bisa saling terurai, bisa saling berpisah. Nah, selain itu, Empedokles punya pemikiran tentang reinkarnasi. Jadi, sepertinya memang Empedokles ini dipengaruhi oleh Pythagoras. Seperti yang kita ketahui bahwa Pythagoras mempercayai namanya reinkarnasi, bahwa jiwa itu tidak pernah mati. Dia terus ada. Empedokles mempercayai bahwa penyucian jiwa itu begitu panjang, karena bisa saja sebelum menjadi jiwa yang bersih itu, dia mungkin pernah menjadi tumbuhan, dia mungkin pernah menjadi alang-alang, mungkin pernah menjadi hewan, lalu kemudian menjadi manusia. Pembuktian bahwa Empedokles ini percaya bahwa dia mempercayai reinkarnasi karena dia punya karya yang bernama Purification, yang artinya penyucian, dan karya keduanya adalah On Nature, yang berkaitan dengan perihal alam. Nah, itulah Empedokles yang berbeda jauh dengan pemikir-pemikir sebelumnya. Dia adalah pelopor sains, di mana tidak berfokus pada satu persoalan tentang penciptaan alam semesta. Bahwa penciptaan alam semesta itu bukan hanya satu, tetapi banyak unsur. Bahwa unsur-unsur itu bisa menyatu, lalu menimbulkan unsur lain, tetapi unsur-unsur itu juga bisa berpisah. Dan itulah yang membedakannya, bahwa ada cinta dan benci yang membuatnya seperti itu. Nah, kematian daripada Empedokles itu cukup aneh, bahwa dikabarkan dia melompat ke kawah Gunung Etna karena mungkin untuk membuktikan bahwa dia adalah sang ilahi atau dia adalah seorang dewa. Walaupun kemudian
persoalan itu tidak bisa dibohongi karena katanya sendalnya tertinggal, terdapat sandalnya di situ. Atau ada juga yang beranggapan bahwa Empedokles ini hilang secara diam-diam. Itulah pemikirannya Empedokles. Mohon dibantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.